Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi pembelajaran seni budaya tentang seni tari. Nama kelompok tersebut ada Jelita Sitorus, Nova Sarik Pakpahan, Glenn Pedrick, dan Samrin Laya. Keindahan karya tari. Pertama, seni dianggap indah karena seni merupakan ungkapan perasaan manusia yang dituangkan melalui media tertentu dan menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Seni tari merupakan ungkapan perasaan manusia yang dituangkan melalui gerak tubuh sebagai medianya. Setiap bentuk karya tari memiliki keindahan masing-masing. Koreografi digunakan untuk menyebut pengetahuan tentang penyusunan atau pengarapan tari. Penyusun, pengarap, atau penata tari disebut koreografer. Bentuk tari tunggal merupakan karya tari yang umumnya hanya ditarikan oleh seorang penari. Namun, ada beberapa bentuk tari tunggal yang dapat ditarikan oleh lebih dari seorang penari. Di Indonesia, istilah koreografi baru dikenal sekitar tahun 50-an. Berdasarkan makna katanya, koreografi berarti catatan tari. Berdasarkan bentuk koreografinya, tarian di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal yang harus diperagakan oleh seorang penari biasanya mengambil tema penokohan dalam suatu cerita. Karya tari tunggal yang dapat ditarikan secara massal biasanya mengambil tema menirukan binatang, pekerjaan, permainan, atau hal-hal yang hanya menunjukkan jabatan. Peranan karya tari tunggal bagi masyarakat yaitu sebagai sarana upacara, sarana pergaulan, dan sarana tontonan atau pertunjukan. Salah satu dorongan kodrati manusia di samping mempertahankan kehidupannya adalah untuk menikmati keindahan. Keindahan pada seni tari sangat kompleks karena banyaknya elemen yang ada dalam karya tari. Cabang kesenian pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu seni rupa dan seni pertunjukan. Seni pertunjukan atau seni tontonan mencakup beberapa jenis seni, seperti seni drama, seni suara atau seni musik, dan seni tari. Keindahan dan keunikan karya seni tari dapat dilihat berdasarkan elemen yang ada, seperti gerak, iringan, tempat, tata busana, dan tata rias. Karya seni tari akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan tata sinar atau lighting, dan tata suara atau sound system. Secara umum, ukuran keindahan karya tari dapat diketahui, diantaranya melalui hal-hal berikut. 1. Adanya kesesuaian antara segala elemen dalam karya tari dengan tema tari. 2. Adanya kesesuaian antara elemen dalam karya tari. B. Menyusun karya seni tari. Sinopsis dalam karya tari merupakan ringkasan atau abstraksi dari apa yang diungkapkan dalam sebuah karya tari. Sebuah sinopsis dapat menginformasikan terlebih dahulu mengenai isi sebuah karya tari sebelum kita menyaksikan pertunjukannya. Sinopsis dapat berupa uraian kalimat yang menerangkan dengan jelas mengenai isi karya tari. Selain berupa uraian kalimat, sinopsis dapat berupa puisi yang menggambarkan dengan jelas isi karya tari. Sinopsis berupa puisi banyak dipakai pada berbagai karya tari kreasi baru. Tujuan pembuatan sinopsis pada sebuah karya tari yaitu agar penonton mengetahui dengan lebih jelas mengenai karya tari yang akan ditonton. Sinopsis karya tari dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Isinya dari sinopsis harus jelas, sesuai dengan isi karya tari. 2. Kalimatnya harus mudah dipahami oleh masyarakat. 3. Sinopsis dibuat singkat namun mencakup keseluruhan gambar karya tari. Sinopsis karya tari biasanya dibicarakan oleh pembawa acara pada saat sebuah karya tari akan dipertunjukkan. Namun, sinopsis dapat dicantumkan dalam buku katalog pertunjukan. Katalog tersebut umumnya disebarkan kepada masyarakat jauh dari sebelum waktu pertunjukan. Pada umumnya, sinopsis dibuat oleh penata tari. Penata tari merupakan orang yang paling memahami mengenai karya tari yang diciptakannya. Tema sebagai dasar pembuatan gerak tari harus dipilih secara cermat. Kita harus dapat menarikan tema yang telah kita pilih. Langkah yang harus dilakukan untuk menyusun gerak tari diantaranya melakukan eksplorasi gerak.
Eksplorasi gerak bertujuan untuk mendapatkan gerak tari sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum melakukan eksplorasi gerak, kita harus sudah menentukan tema tari, bentuk karya tari, dan jumlah penari. Eksplorasi gerak untuk tari tunggal berbeda dengan eksplorasi gerak untuk tari berpasangan maupun kelompok. Gerak merupakan materi karya tari yang paling utama. Oleh karena itu, penari yang akan menampilkan karya tari harus benar-benar menguasai gerak tarinya. Sebelum menampilkan karya tari di depan penonton, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Materi karya tari dengan gerak sebagai unsur utamanya. 2. Unsur pendukung karya tari. C. Keindahan karya tari kelompok. Pada dasarnya, karya tari berfungsi sebagai sarana upacara, sarana hiburan, dan sarana pertunjukan atau tontonan. Tari kelompok merupakan bentuk karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 orang penari. Dalam menarikan tari kelompok diperlukan kerjasama antar penari. Jenis tarian yang digunakan dalam peristiwa yang berkaitan dengan acara keagamaan berarti karya tari tersebut berfungsi sebagai sarana upacara keagamaan. Jenis tarian yang berkaitan dengan peristiwa alam dan peristiwa kehidupan manusia berarti karya tersebut berfungsi sebagai sarana upacara adat. Karya tari yang berfungsi sebagai sarana hiburan lebih menitik beratkan pada pemberian kepuasan perasaan tanpa mempunyai tujuan yang lebih dalam. Misalnya memperoleh pengetahuan atau pengalaman dari apa yang kita lihat. Seni tari sebagai seni pertunjukan yang mengandung pengertian untuk mempertunjukkan sesuatu yang bernilai seni yang senantiasa berusaha untuk menarik perhatian. Ciri-ciri dari karya tari yang berfungsi sebagai sarana pertunjukan sebagai berikut. 1. Pola penggarapannya merupakan penyajian yang khusus untuk dipertunjukkan atau performing art dengan usaha untuk mengembangkan seluruh kaidah-kaidahnya. 2. Adanya faktor imajinatif dan kreativitas. 3. Adanya ide yang mengandung dan mengarah kepada bentuk pementasan yang profesional. 4. Lokasi pementasan di tempat yang khusus baik berupa gedung, pertunjukan tradisional, modern, panggung terbuka, atau panggung tertutup. D. Mempertunjukkan kreasi tari kelompok. Seni tari sebagai seni pertunjukan tidak semata-mata dipertunjukkan hanya untuk tontonan orang lain. Seni tari sebagai seni pertunjukan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai estetis dan bermanfaatnya bagi penonton. Sinopsis karya tari merupakan ringkasan atau abstraksi dari apa yang diungkapkan dalam sebuah karya tari. Sinopsis disusun secara singkat, jelas, dan kalimatnya mudah dipahami oleh penonton. Sinopsis dapat disusun sebelum membuat suatu karya tari. Sinopsis yang disusun sebelum karya tari dibuat dapat mempermudah proses pembuatannya karya tari. Sinopsis dapat disusun berdasarkan tema dan judul tarian yang telah ditentukan. Setelah tema, judul, dan sinopsisnya karya tari dibuat, seorang penata tari dapat membuat gerak tari dan meneruskan pembuatan karya tari secara utuh. Namun, perlu diingatkan bahwa dalam membuat gerak tari perlu adanya eksplorasi gerak supaya gerak yang dihasilkan sesuai dengan tema tari. Persiapan pertunjukan karya tari diantaranya meliputi karya tari dan tempat pertunjukan. Pertunjukan karya tari perlu dipersiapkan dengan tujuan sebagai berikut. Adanya kesesuaian antar unsur supaya pertunjukan berhasil dengan baik, memberikan kepuasan baik bagi penyaji maupun penonton. Tari Ranggu merupakan contoh karya tari yang mengalami perkembangan. Tari Ranggu awalnya merupakan karya tari yang berfungsi sebagai sarana upacara adat. Namun, pada saat ini banyak beralih fungsi sebagai seni pertunjukan. Keindahan karya tari kelompok dapat dilihat dari kesesuaian gerak dan unsur pendukung dengan tema karya tari. Keindahan tari kelompok juga dilihat berdasarkan komposisi gerak tari yang memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama kesatuan, kedua keseimbangan, ketiga selang-seling, keempat silih berganti atau berurutan, dan yang kelima terpecah. Karya tari disebut unik jika karya tari tersebut mempunyai perbedaan daripada karya tari yang lain. Keunikan karya tari kelompok dapat dilihat dari gerak, busana, iringan, tata rias, tempat penyajian, variasi pola lantai, komposisi, dan sebagainya. Pertunjukan karya tari perlu memperhatikan beberapa kesesuaian di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian gerak tari dengan tema tari. Yang kedua, kesesuaian antara rangkaian gerak satu dengan gerak berikutnya.
Yang ketiga, kesesuaian gerak dengan musik yang mengiringi. Dan yang keempat, kesesuaian busana tari dengan tema dan gerak tari. Yang kelima, kesesuaian gerak tari dengan tema pertunjukan. Dan yang keenam, kesesuaian gerak tari dengan bentuk pola lantai. Hal-hal berikut harus dilakukan jika memperagakan karya tari orang lain. Yang pertama, mengetahui dan memahami tema karya tari. Yang kedua, memahami, menirukan, dan menghafalkan gerak tari satu persatu. Dan yang ketiga, bertanya kepada penata tari mengenai karya tari, baik tentang unsur utama maupun unsur pendukung. Mempertunjukkan hasil karya merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seseorang yang gemar berkarya. Menunjukkan hasil karya berarti memberikan peluang kepada orang lain untuk mengapresiasi karya seni. Ada beberapa contoh atau jenis tarian di Indonesia. 1. Tari Japin. 2. Tari Tortor. 3. Tari Jaipong. 4. Tari Persembahan. 1. Tari Japin. Tari Japin berasal dari Arab yaitu zap, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti retakan pukulan. Japin merupakan kehanja tarian rumpan Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian nasional ini berfungsi edukasi dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah melalui syairah lagu-lagu Japin yang didengarkan. Musik pengiringannya terdiri atas 2 alat yang utama, yaitu alat musik peti gambus dan 3 buah alat musik tebuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Japin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah bisa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campur laki-laki dengan perempuan. Tari Japin sangat ragam gerakannya, walaupun pada dasarnya gerakan dasar Japin sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera. Yang kedua, tari Tortor. Tari Tortor adalah jenis tarian purba dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah. Tari Jaipong. Tari Jaipong adalah sebuah jenis tarian pergaulan tradisional masyarakat Sunda yang berasal dari wilayah Karawang dan sangat populer di Indonesia. Terakhir, tari persembahan. Tari persembahan pada awalnya berasal dari adat istiadat Melayu untuk memberikan jamuan dari tuan rumah kepada tamunya berupa sirih, kapur, gambir, pinang, dan bakau. Tarian yang memiliki nama tarian sekapur sirih ini sekarang diperuntukkan sebagai tarian penghormatan menyambut tamu besar yang datang. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan tarian Bonajeges. Sebelum kami menampilkan tarian kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nopasari Fahad. Saya Glenn Patrick Dabastian. Saya Jelita Sitorus. Saya Samrin Laya.